Perkenalkan, nama saya Egy Agatha Sembiring dengan NIM 2003012 dari 2 Agribisnis Kelapa Sawit A. Di sini saya akan mereview 5 materi yang sudah diberikan dari dosen Ibu Enda Rasilta Tarigan MSI. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Penulisan karya ilmiah. Pengertian penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Menurut Dr. Andus Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari perangkadap dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis dengan menggunakan pemecah secara logis. Yang keempat, perumusan masalah dimulai dengan menyusun hipotesis sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, menggunakan ukuran yang objektif. Langkah-langkah metode ilmiah. Observasi, yaitu langkah awal dalam melakukan penelitian dengan melakukan pengamatan untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Mengidentifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan dengan cara membatasi permasalahan dan dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Membuat hipotesis, berupa dugaan sementara tentang masalah yang sedang diteliti kebenarannya. Melakukan eksperimen, yaitu bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis, dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jika benar dapat dilanjutkan penelitian selanjutnya. Materi kedua, metode penelitian. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian menurut Muhammad Nasir merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Metode penelitian menurut Muhyiddin Sirat merupakan sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah investigasi. Ide atau gagasan merupakan awal dari munculnya kreativitas meneliti, kondisi kekinian pencetus gagasan atau diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, observasi, imajinasi yang relevan. Studi pendahuluan, manfaat. Memperjelas masalah, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian, mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa dan bagian mana dari permasalahan yang belum terpecahkan. Cara mengadakan studi pendahuluan dengan membaca literatur, baik teori maupun penemuan atau hasil penelitian terdahulu, mendatangi pakar-pakar yang bersesuaian untuk konsultasi dan memperoleh informasi. Tujuan, suatu penelitian ditujukan untuk, yang pertama, mengembangkan pengetahuan, kedua, memberikan pemahaman yang baru atau lebih baik, ketiga, menyelesaikan masalah intelektual. Pertanyaan yang mesti dijawab. Pertama, apa yang sedang terjadi atau what is going on? Karakteristik dan pola. Yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi atau why it is happening? Alasan atau penyebab untuk suatu hal. Yang ketiga, bagaimana hal tersebut dapat membuat perbedaan atau how it could be different, mengubah suatu hal. Menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa dapat dijawab dengan mengumpulkan data-data yang mencukupi. Pertanyaan kenapa seringkali membutuhkan teori dari beberapa aspek untuk memberikan arah dalam pencarian jawaban. Pertanyaan bagaimana memerlukan jawaban untuk menghubungkan pertanyaan apa dan kenapa. Strategi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Materi ketiga, perancangan dan perumusan penelitian. Filosofi penelitian. Yang pertama, penelitian banyak terkait dengan metode atau teknik yang digunakan objek dan alat. Dua,
Penelitian timbul karena keingintahuan manusia untuk memberikan jawaban tentang sesuatu yang belum jelas, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga, penelitian seharusnya memberikan suatu nilai tambah bagi dunia ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang atau masa yang akan datang. Keempat, seorang peneliti atau mahasiswa akan selalu memerlukan bantuan orang lain seperti nasihat, pendapat, informasi, tenaga, dukungan, kritik, dan sebagainya. Diagram alir perancangan penelitian ICP atau dengan disebut idea konsep paper, yaitu meliputi topik penelitian, permasalahan, lokasi penelitian, metodologi, peralatan, analisis, kemungkinan yang akan dihadapi, lamanya waktu penelitian, dan perkiraan biaya. Kemudian setelah ICP akan masuk ke USPEN, yaitu usulan penelitian, yaitu berbagai dengan topik penelitian, abstrak, pendahuluan, metodologi, teori yang mendukung, dan sebagainya lainnya. Setelah USPEN kita akan masuk ke aktivitas penelitian. Lalu setelah melakukan aktivitas penelitian maka akan dikoleksi data. Setelah mengoleksi data kita harus analisis data-data tersebut. Lalu kita dapat menulis skripsi atau disertasi. Proses penelitian. Yang pertama, melakukan suatu penelitian baik bidang teknik maupun bidang sosial bukanlah merupakan suatu kegiatan sederhana yang dapat dilakukan tanpa persiapan yang terorganisir dengan baik. Yang kedua, umumnya seseorang peneliti harus melakukan persiapan yang cukup matang serta dapat memperkirakan setiap kemungkinan yang akan dihadapi dalam melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup penelitian yang hendak dilakukan, kelengkapan tenaga peneliti, lokasi penelitian, peralatan, serta referensi yang diperlukan dan lain sebagainya. Desain riset atau research design yang dalam arti sebenarnya adalah untuk menetapkan prosedur atau langkah-langkah atau proposal suatu penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, proses akhir dari suatu penelitian adalah membuat laporan penelitian, menyeminarkan hasilnya dalam suatu pertemuan ilmiah, atau mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal tertentu. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, mempunyai ide untuk melakukan suatu penelitian sesuai dengan pengguna yang telah diantisipasi atau ditargetkan. Yang kedua, minat atau interest yang tinggi terhadap topik yang dipilih. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang mendukung atau basic knowledge. Yang keempat, mempunyai minat baca yang tinggi. Yang kelima, pengalaman tentang penelitian. Yang keenam, mengenal pakar dalam bidang atau topik yang sedang akan diteliti. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Menentukan topik penelitian, mulai dari suatu pemandangan yang sifatnya umum atau global. Dari sifat global tentang suatu kasus, selanjutnya dipersempit menjadi hal-hal yang lebih khusus. Contoh, kasus yang hendak diteliti atau dijadikan objek penelitian adalah misalnya CPO. Topik tentang CPO yang dapat diangkat untuk suatu penelitian dipersempit menjadi, yang pertama, pemanfaatan minyak CPO sebagai sumber energi alternatif yang dapat menggantikan solar sebagai bahan bakar. Yang kedua, pemanfaatan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku pembuatan metil ester sulfonat atau MES. Yang ketiga, sumber energi yang murah, etanol dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, memproduksi listrik dari sisa-sisa panas suatu mesin atau pabrik. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian, kelengkapan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak akan mengalami kegagalan atau hambatan karena kekurangan peralatan. Perumusan penelitian. Apakah itu masalah? Secara umum, masalah adalah perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang dikehendaki, atau suatu jurang pemisah antara posisi kita sekarang berada dengan di mana kita sesungguhnya ingin berada nanti. Dalam dunia penelitian, masalah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu dalam suatu penelitian yang memerlukan suatu penyelesaian atau suatu jawaban. Perumusan masalah. 3 hambatan dalam usaha untuk menentukan suatu masalah. Yang pertama, kurang dapat menentukan alternatif dalam penyelesaian masalah yang sebenarnya. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada masalah yang relatif kecil daripada masalah yang utama. Yang ketiga, tidak mendiagnosa masalah dari gejala yang menimbulkannya.
Perumusan masalah adalah rangkuman dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah yang dikemukakan. Permasalahan yang akan diteliti diformulasikan dan disampaikan dalam suatu bahasa ilmiah sesuai dengan permasalahan dan bidang ilmu pengetahuannya. Membuat hipotesa. Hipotesa merupakan suatu dugaan atau perkiraan terhadap suatu masalah yang didasarkan terhadap ilmu pengetahuan yang ada dan suatu logika. Dua penelitian yang ditunjukkan untuk membuktikan suatu hipotesa, maka peneliti hendak membuktikan suatu dugaan. Untuk itu, hipotesa perlu disampaikan sebelum melakukan penelitian, sehingga output dari suatu penelitian dapat memberikan suatu jawaban sensitif terhadap masalah riset berdasarkan logika atau dugaan adanya hubungan sebab akibat. Menentukan tujuan. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian harus dinyatakan dalam suatu pernyataan yang jelas sejak dari awal. Yang kedua, tujuan itu merupakan target atau output yang menjadi sasaran yang harus dipenuhi sebagai suatu ukuran keberhasilan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, dalam menetapkan suatu output haruslah sesuatu yang dapat terukur, bukan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tak jelas. Menetapkan metodologi. Yang pertama, metodologi yang akan digunakan untuk membuktikan suatu hipotesa atau metodologi untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian harus diuraikan dengan jelas dan lengkap. Kedua, proses tata kerja atau pendekatan yang dipakai, teknik pengumpulan data atau pembuatan sampel, teknik analisa data atau teknik pengujian alat yang akan dibuat harus diuraikan. Yang ketiga, pemecahan terhadap permasalahan yang telah diantisipasi sebelumnya akan terjadi dalam penelitian yang akan dilakukan serta strategi pemecahan masalahnya. Menetapkan lokasi penelitian. 1. Suatu penelitian teknik pada umumnya dapat dilakukan di laboratorium atau di alam terbuka, sesuai dengan topik yang telah dipilih. Atau dapat juga dilakukan dengan penggabungan keduanya, misalnya pembuatan suatu prototipe di suatu laboratorium dan melakukan pengujiannya di alam terbuka. 2. Untuk lokasi melakukan penelitian di alam terbuka, diperlukan suatu survei pendahuluan terhadap lokasi yang akan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan. Menetapkan biaya penelitian. Penetapan anggaran penelitian untuk menyelesaikan penelitian sampai selesai merupakan hal penting untuk dihitung dengan cermat jumlah kebutuhan biaya total. Sumber biaya. Biaya penelitian termasuk yang pertama, pembelian peralatan dan bahan penelitian. Yang kedua, sewa alat atau upah kerja teknisi. Yang ketiga, biaya perjalanan. Yang keempat, ACK, fotokopi, dan lainnya. Yang kelima, biaya tak terduga lainnya yang umumnya ditetapkan sekitar 10% dari biaya total penelitian. Menetapkan jadwal kegiatan. 1. Jadwal kegiatan atau timetable merupakan suatu alat untuk memonitor atau mengontrol setiap kegiatan penelitian yang telah akan dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, untuk menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam suatu penelitian, misalnya dalam 1 tahun, dapat disusun target yang direncanakan pencapaiannya setiap minggu atau setiap bulan. Yang ketiga, jadwal kegiatan sebaiknya dapat dilihat dengan mudah, sehingga dapat dilakukan koreksi dengan cepat terhadap kegiatan yang telah mulai menyimpang dari timetable. Etika dalam penelitian. Yang pertama, harus jujur dan tidak berbohong. Yang kedua, tidak memalsukan atau merancang data tanpa melakukan penelitian. Yang ketiga, tidak menghilangkan sebagian data tanpa argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, tidak melakukan plagiat atau mengakui hak orang lain sebagai hasil sendiri, baik data atau tulisan. Tanggung jawab. 1. Terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, terhadap masyarakat. Ketiga, terhadap sesama pengembang profesi ilmiah. Keempat, terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, terhadap alma mater dan lembaga penelitian. Materi keempat, penulisan proposal karya ilmiah dan karya akhir. Sistematika penulisan proposal karya akhir ditentukan pada penjabaran tulisan. A. Bagian pembuka. Bagian pembuka ini ada 10. Yang pertama, kulit luar atau sampul. Yang kedua, halaman judul. Ketiga, surat pernyataan. Keempat, lembar persetujuan. Kelima, lembar pengesahan. Keenam, kata pengantar. 7, daftar isi. Ke-8, daftar gambar. Ke-9, daftar tabel. Dan ke-10, daftar lampiran. B. Bagian inti. Bagian inti proposal karya akhir disusun dengan sistematikan penulisan yang ditata secara hierarki dari bab per bab, subbab, dan sub-subbab. Isi proposal karya akhir pada dasarnya adalah pendahuluan yang terdiri. Yang pertama, latar belakang, perumusan masalah, manfaat, tujuan. C. Bagian penutup. 1. Daftar kepustakaan. 2. Berbagai lampiran.
Daftar isi berisikan bab dan subbab proposal karya akhir. Kata pengantar, lembar ini berisikan kata pengantar terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penulisan proposal karya akhir tersebut. Kata pengantar dibuat seringkas mungkin dan tidak bertele-tele. Bab 1. Tentang pendahuluan meliputi beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2. Kajian pustaka berisikan tentang kajian pustaka meliputi beberapa subbab, yaitu landasan teori, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Bab 3. Metode penelitian meliputi beberapa subbab, yaitu tempat dan waktu, pengumpulan data. Penutup daftar pustaka. Secara khusus, format dalam penulisan karya akhir adalah seperti berikut ini. A. Cover merupakan sampul dari karya akhir dengan format seperti gambar yang berwarna putih ini. Ini tunjukkan adalah cover dari Politeknik Kimia Industri Medan. B. Lembar pengesahan merupakan lembar persetujuan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. C. Abstrak berisikan ringkasan dari karya akhir dengan jumlah kata tidak lebih dari 500 kata. Daftar isi berisikan bab dan subbab karya akhir. Kata pengantar, lembar ini berisikan kata-kata pengantar terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penulisan karya akhir tersebut. Bahan pertemuan kelima, desain penelitian. Desain penelitian yang pertama, penyusunan desain penelitian dilakukan setelah kita menetapkan topik atau judul penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedua, desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti. Mengapa perlu desain penelitian? Digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Yang kedua, desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Desain penelitian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, konseptualisasi masalah. Yang kedua, operasionalisasi. Kedua pokok tersebut dapat disusun dalam pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, tujuan dan hipotesis. Ketiga, kerangka dasar penelitian. Keempat, penarikan sampel. Kelima, model pengumpulan data. Keenam, analisis data. Latar belakang penelitian. 1. Dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Yang kedua, bagian yang mengantarkan ke dalam perumusan masalah. Ketiga, mengungkapkan pentingnya atau signifikasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian eksploratif. Penelitian yang menguji suatu variabel yang diyakini kebenarannya sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru. Penelitian uji hipotesis. Suatu penelitian yang menguji hipotesis atau pernyataan yang telah ada menggunakan metode-metode tersebut. Penelitian pengamatan atau observasi. Metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Proses pengamatan terdiri dari yang pertama, persiapan termasuk latihan atau training. Yang kedua, memulai interaksi. Ketiga, pengamatan dan pencatatan. Keempat, menyelesaikan tugas lapangan. Penelitian survei. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel. Pada dasarnya, survei terdiri atas wawancara dan kuesioner. Penelitian eksperimental. Meneliti hubungan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian dengan melakukan suatu proses percobaan untuk mendapatkan hasil yang presisi. Penelitian ex post facto. Suatu penelitian yang telah diteliti sebelumnya sehingga data-data atau variabel-variabel penelitiannya dapat dilacak kemudian melalui kuesioner atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian tersebut. Penelitian deskriptif. Penelitian yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang objektif, justifikasi, dan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi yang berwenang dari suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi. Misalnya, tentang pendapat umum, tentang permasalahan di bidang ekonomi, sosial, hukum, politik yang berfungsi untuk menemukan sebab-sebab suatu kejadian seperti kelaparan, pemogokan, kerusuhan, dan kriminalitas. Penelitian komparatif. Membandingkan suatu permasalahan yang sama pada suatu objek yang berbeda. Sebagai contoh, membandingkan kualitas pelayanan pada Bank BNI dan Bank BCA. Penelitian asosiatif. Meneliti hubungan antara variabel-variabel opini yang berbeda. Contoh, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Studi lapangan. Penelitian yang dilakukan melalui proses pembelajaran secara langsung atau dapat juga dilakukan dengan menggali pengetahuan dari orang yang ahli di bidangnya. Eksperimen lapangan. Penelitian yang proses pengujian data yang diteliti dengan melakukan suatu percobaan sampai mendapatkan data yang akurat. Eksperimen laboratorium.
Untuk mendapatkan kebenaran dari peneliti, maka suatu variabel atau data-datanya harus diteliti dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium sebagai sarana pembantunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada mohon kata yang salah, dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih.